Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang sholih dan sholihah. Bagaimana sih kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 1. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik ya anak-anak. Anak-anak, orang yang tinggal di dekat rumahmu itu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Coba ceritakanlah ya nak. Anak-anak, ini adalah teks tentang tetangga baru. Lani berkata, "Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita." Kemudian ibu menjawab, "Bagus sekali nak, kamu pasti senang." Lani berkata lagi, "Tentu ibu guru berpesan, sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita." Kemudian ibu menjawab, "Betul sekali nak, mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak?" Kemudian Lani berkata lagi, "Tentu ibu, dia sudah kelas 5 SD dan dia pandai menggambar." Kemudian ibu menjawab, "Sebaiknya kau ajak dia ke rumah ya nak. Kenalkan kepada ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu." Kemudian Lani berkata lagi, "Tentu ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya." Anak-anak ibu yang sholih dan sholihah, apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan beri tanda S bila bukan kalimat saran. Berikan alasannya ya nak. Anak-anak, bacalah pernyataan berikut, berilah saran. 1. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Kedua, tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? 3. Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Jadi, apa saranmu? Keempat, Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang seharusnya Lani lakukan? Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Jawabannya adalah banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang. Dalam tiap toples sama dengan 800 kue bawang. Bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? 10 dikali titik-titik sama dengan hasilnya 800. Jadi titik-titiknya ini kita isi berapa ya anak-anak? Nah, titik-titik tadi kita isi 80 karena 10 dikali 80 hasilnya 800. Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Anak-anak, amati bentuk bangun datar di bawah ini. Warnailah dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Gunakan pensil warna ya nak. Anak-anak, ini adalah langkah-langkah membuat gambar. 1. Buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambarmu.
2. Buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. Ketiga, bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Keempat, bagi lingkaran menjadi 16, kemudian buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar di samping. Dan yang terakhir, warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, masih pada semangat tidak? Tentunya masih pada semangat ya nak. Mari kita melanjutkan ke tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 2. Anak-anak, ini adalah teks tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya, aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekatku. Anak-anak, coba amati kembali teks tetangga. Bacakan kembali kalimat yang menunjukkan saran ya nak. Nah, yang udah ibu garis bawahi ini adalah kalimat yang menunjukkan saran ya nak. Jadi kalian membacanya kembali ya. Lani dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga barunya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Berilah beberapa saran, tuliskan pada tempat yang tersedia. Tetangga Lani sangat senang dikunjungi Lani dan keluarganya. Mereka merasa wajib menghargai tamunya. Mereka ingin menjamu tamu dengan baik. Di rumah mereka ada beberapa jenis makanan. Amati gambar makanan yang disuguhkan tetangga baru Lani. Ada roti tawar, gorengan, manggis, dan kerupuk. Makanan apa yang sebaiknya Lani pilih? Saran apa yang dapat kamu berikan? Jelaskan alasan kalian ya anak-anak. Anak-anak ibu yang soleh dan solihah, coba kalian amati gambar di atas ini. Manakah makanan yang sehat untuk kalian? Coba kalian pilih ya. Lani dan kawan-kawannya bermain congklak di depan rumah tetangganya. Mereka bermain di depan rumah. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain? Apa sajakah itu? Coba sebutkanlah. Anak-anak, simaklah kalimat-kalimat berikut. Tulislah huruf W jika itu kewajiban dan huruf H jika hak. Nah, ini adalah pernyataan yang sudah dijawab dan belum dijawab ya nak. Nah, kalian mengerjakan pernyataan yang belum dijawab ya.